Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Setiap bangsa di Indonesia memiliki sejarahnya sendiri, tak terkecuali bagi bangsa kita. Setiap peristiwa sejarah yang kita alami kadang menimbulkan kegembiraan dan kadang pula menimbulkan kesengsaraan. Namun demikian, apapun yang terjadi, kita harus tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Nah, anak-anak, kita akan memulai yaitu pembelajaran 1. Oke, pembelajaran 1 ini sebelumnya kita harus mempelajari tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, soal yang pertama, ayo kita bahas bersama. Sebutkan 5 jenis rempah-rempah yang kalian ketahui. Nah, anak-anak, kalian tahu kan rempah-rempah yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Contohnya ada kayu manis, cengkeh, lalu ada jahe, pala, lada, ketumbar, dan kemiri, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini kalian bisa menyebutkan 5 jenis rempah-rempah yang kalian ketahui seperti yang Bu Guru sampaikan tadi. Oke, nomor 2, perubahan apa saja yang terjadi pada rempah-rempah yang dijemur? Nah, jika kalian pasti pernah tahu kan, orang tua kalian, ibu kalian, itu pernah menjemur yang namanya rempah-rempah. Biasanya rempah-rempah yang dijemur itu biasanya dibuat sebagai jamu atau obat-obatan tradisional. Nah, ini manfaatnya yaitu yang pertama, lebih awet dan saat kalian menjemur rempah-rempah tersebut, maka rempah-rempah tersebut pasti dapat digunakan di lain waktu karena di sini agar lebih awet ya anak-anak. Lalu yang nomor 3, apakah yang dimaksud dengan kalor? Kalian tahu kalor itu apa? Nah, kalor adalah suatu energi yang berpindah akibat perubahan suhu. Biasanya dari suhu dingin ke suhu yang lebih tinggi atau ke suhu yang lebih panas. Itu bisa disebut sebagai dengan kalor. Oke, nomor 4, bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat digunakan sebagai jamu? Nah, kalian yang sering kali meminum jamu, biasanya apa sih bagian tumbuhan itu yang biasa digunakan untuk jamu? Biasanya bagian tumbuhan yang digunakan untuk jamu yaitu pertama batangnya, yang kedua bisa juga daunnya, bisa juga seperti bunganya, dan juga ada yang digunakan rimpangnya. Contohnya seperti kunyit. Kunyit itu yang digunakan rimpangnya. Lalu untuk daun salam, daun seledri itu yang digunakan. Lalu ada juga seperti batangnya, contohnya kayu manis. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu nomor 5 sekarang. Menurutmu, apakah perbedaan antara jamu dengan obat kimia? Nah, di sini jamu itu adalah kita kalau menggunakan bahan jamu, bahan-bahannya itu bahan yang alami. Maka itu biasanya adalah bahan-bahan yang herbal dan manfaatnya itu pasti sangat banyak sekali ya anak-anak. Kalau obat kimia tentu sudah berbeda lagi dengan jamu. Kalau jamu menggunakan bahan-bahan herbal atau bahan-bahan alami, maka obat kimia itu digunakan atau berasal dari bahan-bahan kimia yang prosesnya juga melalui proses-proses kimia juga. Nah, selanjutnya dari pembelajaran 1 ini, oke, di sini materi bahasa Indonesia ya anak-anak. Kalian masih ingat atau tidak? Ada yang namanya 5W plus 1H. Kalian masih ingat? Nah, untuk dapat menemukan informasi dalam sebuah teks, kalian dapat menggunakan rumus 5W plus 1H atau what atau apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Nah, what di sini apa? Misal di sini kalian adalah suatu teks apa yang terjadi, apa yang dibicarakan, seperti itu. Apa yang menjadi sebuah topik utama dalam paragraf atau dalam pernyataan atau dalam teks tersebut. Yang kedua adalah where, di mana letak kejadiannya. Nah, when itu kapan peristiwa itu terjadi. Lalu siapa pelaku dalam teks tersebut. Lalu why, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi.
Dan terakhir ada how atau bagaimana. Bagaimana kejadian itu terjadi, bagaimana prosesnya. Contohnya seperti itu. Jadi kalian harus ingat ada 6 komponen. Ada 5W plus 1H. 5W, W itu what, where, when, who, dan why. Lalu yang terakhir ditambah 1H. H di sini adalah how atau bagaimana. Oke, sekarang pembelajaran kedua. Di sini kita akan membandingkan peristiwa yang terjadi pada saat penjajahan Inggris dan penjajahan Belanda. Kalian pasti ingat, sebelum Indonesia merdeka itu Indonesia pernah dijajah oleh 2 negara besar ini. Yang pertama ada negara Inggris dan yang Belanda. Nah, di sini peristiwa-peristiwa pada masa penjajahan Inggris ada 2, yaitu di sini ada peristiwa penjajahan Inggris dan pada masa Belanda. Pada saat peristiwa masa penjajahan Inggris, nah di sini ada yang namanya penghapusan sistem tanam paksa. Lalu pada peristiwa masa Belanda, di sini Belanda dulu menjajah Indonesia dengan cara memeras kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan juga ada lagi kebijakan tanam paksa atau culture stelsel, yang mana di sini Belanda membeli rempah-rempah yang ada di Indonesia dengan harga yang sangat murah. Karena mereka membeli rempah-rempah dengan harga yang sangat murah, maka pasti banyak petani atau pekebun di Indonesia atau masyarakat pribumi yang mana pasti akan menerima dampaknya. Dampak buruknya yaitu mereka yang mana rempah-rempahnya dibeli dengan harga yang sangat murah, dan di situ akan lebih menyengsarakan masyarakat Indonesia. Oke. Di sini kita akan belajar tentang tangga nada. Oke. Anak-anak, tangga nada ialah tinggi rendahnya suatu nada berdasarkan urutan tertentu yang berjenjang. Ya, ini adalah poin pentingnya. Tangga nada ialah tinggi rendahnya suatu nada berdasarkan urutan tertentu yang berjenjang. Jadi, dalam suatu tangga nada terdapat satu nada dasar. Selanjutnya diikuti oleh nada-nada lain, bisa nada lebih tinggi atau sebaliknya dengan pola interval tertentu sehingga membentuk suatu karakter khas dari tangga nada itu sendiri. Lalu ada 2 jenis tangga nada. Yang pertama, tangga nada diatonis. Nah, diatonis ini juga dibedakan lagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada diatonis minor. Pertama, tangga nada diatonis mayor. Tangga nada mayor adalah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1-1,5, 1-1-1,5. Oke, kalian harus menghafal ini ya. Di sini tangga nada diatonis mayor 1-1,5, 1-1-1,5. Oke, ada 7 tangga nada penting. Ini ya, 1-1,5, 1-1-1,5. Lalu yang kedua ada tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada diatonik yang susunan nada-nadanya berjarak 1,5, 1-1-1,5, 1-1. Oke, diulangi lagi. 1,5, 1-1-1,5, 1-1. Nah, dari 2 tangga diatonis ini, di sini ada 2 perbedaan, ada mayor dan minor. Kalau mayor itu biasanya lagunya dinyanyikan dengan nada yang sangat bersemangat. Sedangkan tangga nada diatonis minor itu tangga nadanya yaitu lebih suasananya sedih. Contohnya kalau mayor itu tangga nada yang bersemangat. Contoh lagunya Indonesia Raya, Garuda Pancasila, lalu Indonesia Pusaka, seperti itu. Kalau yang tangga nada diatonis minor, maka contohnya adalah seperti Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga. Nah, tolong dihafalkan ya anak-anak. Lalu selanjutnya ada tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Oke, diingat-ingat. Kalau tangga nada diatonis ada 7
7 tangga nada pokok, kalau tangga nada pentatonis ada 5. Oke, sekarang kita lanjut di pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini, pertama kalian harus membaca teks sistem tanam paksa yang ada di buku siswa dengan sesama. Setelah itu, setelah kalian membaca, identifikasikan upaya untuk melawan sistem tanam paksa. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam format berikut. Nah, di sini ada penentang sistem tanam paksa. Setelah kalian membaca itu, kalian pasti tahu siapa penentang sistem tanam paksa. Oke, penentangnya yaitu adalah golongan pendeta atau disebut sebagai siapa namanya? Baron van Hövell. Ya, Baron van Hövell. Lalu ada lagi yang di sini paling terkenal dengan bukunya yaitu Max Havelaar. Di situ siapa sih yang mengarang buku tersebut? Yang mengarang adalah Edward Douwes Dekker. Oke, Edward Douwes Dekker biasanya lebih terkenal dengan nama Douwes Dekker. Di sini nama lainnya adalah Multatuli. Dan ada lagi penentangnya yaitu Frans van de Putte. Tolong diingat-ingat anak-anak, di sini adalah penentang sistem tanam paksa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini kita akan belajar tentang pengamalan nilai sila pertama Pancasila. Masih ingat apa sih di sini sila pertama Pancasila? Ayo, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, berarti ini adalah berkaitan dengan Tuhan. Pertama, contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama Pancasila di sekolah adalah yang pertama, mengingatkan teman yang tidak berpuasa untuk tidak makan di depan teman yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Ini salah satu contohnya. Lalu apalagi? Bisa juga mengingatkan teman untuk beribadah saat azan sudah berkumandang bagi umat muslim. Lalu ada lagi melaksanakan doa sebelum dan sesudah belajar di sekolah. Nah, ini salah satu beberapa contohnya. Dan yang kedua adalah contoh perilaku yang mencerminkan nilai sila pertama Pancasila di masyarakat. Nah, kalau tadi kita membahas tentang pengamalan di lingkungan sekolah, yang kedua kita akan mempelajari cerminan sila pertama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut mengamankan tempat ibadah agama lain ketika ada perayaan keagamaan. Lalu sholat berjamaah di tempat keagamaan bagi umat muslim ya. Lalu ada lagi saling menghargai, menghormati, juga memberikan ucapan selamat jika ada di antara teman kalian yang mungkin memiliki perbedaan keyakinan pada saat perayaan keagamaan. Oke. Kalian bisa mempelajari lagi, masih sangat banyak sekali yang namanya pencerminan dari sila pertama Pancasila. Kalian harus mempelajari lagi lebih banyak. Oke, pembelajaran keempat. Bacalah teks tentang pergerakan nasional yang ada di dalam buku siswa. Oke, setelah kalian mempelajari itu, mari kita membahas tentang beberapa pertanyaan di bawah ini. Di layar ini ada 5 jenis pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan semula munculnya pergerakan nasional? Pertama, munculnya pergerakan nasional itu tujuannya adalah demi mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dari pihak kolonial asing. Dan di sini tujuan lainnya adalah untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Intinya di Indonesia itu karena di situ masih dalam masa penjajahan, maka Indonesia harus ingin mencapai kemerdekaannya sendiri dan ingin menentukan nasib bangsanya sendiri. Lalu nomor 2, apa yang menyebabkan seringnya kegagalan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan? Nah, di sini adalah satu faktor penting. Sebenarnya Indonesia sudah dari bertahun-tahun sebelum kemerdekaan melakukan perlawanan, tetapi masih terus mengalami kegagalan. Kenapa? Karena
di Indonesia itu perlawanan atau perjuangan terhadap penjajahan itu masih bersifat kedaerahan. Nah, di sini belum bersatu menjadi satu, tetapi masih bersifat kedaerahan atau berjuang di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Lalu yang poin ketiga, organisasi apa saja yang muncul pada masa awal pergerakan nasional? Nah, ini kalian harus tahu. Di sini ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh bangsa Indonesia pada awal pergerakan nasional, yaitu ada 1, Budi Utomo. Yang kedua, Sarekat Islam, dan ada lagi yang namanya Indian Partij. Ya, di sini. Ini ada lagi. Oke, ada pada masa radikal itu ada yang namanya beberapa yaitu seperti PKI atau Partai Komunis Indonesia, ada Perhimpunan Indonesia atau PI, dan ada juga Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ini adalah beberapa organisasi-organisasi yang muncul di masa awal pergerakan nasional di Indonesia. Oke, nomor 4 sekarang. Apakah yang dimaksud dengan masa radikal? Masa radikal adalah masa yang memunculkan organisasi politik yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Nah, di sini mereka tidak mau bekerja sama dengan Belanda, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Mereka melakukannya sendiri. Nah, nomor 5, sebutkan tahap-tahap pergerakan nasional. Tahap-tahap pergerakan nasional. Ini ada 3 tahap. Yang pertama masa pembentukan, yang kedua masa radikal atau non-kooperatif, dan yang terakhir ada yang namanya masa moderat atau kooperatif. Yang pertama, pada masa pembentukan itu terjadi pada tahun 1908 sampai dengan 1920. Yang mana di situ organisasi yang dibentuk adalah Budi Utomo. Lalu yang tahapan kedua, yaitu pada masa radikal atau non-kooperatif, yaitu terjadi pada tahun 1920 sampai dengan 1950. Di sini ada organisasinya yaitu PKI dan PNI, dan yang terakhir adalah tahap masa moderat atau kooperatif pada tahun 1930 sampai dengan 1940. Oh ya, untuk masa radikal ini adalah 1920 sampai dengan 1930 ya anak-anak. Kalau masa moderat 1930 sampai dengan 1942. Di sini ada beberapa organisasi yang dibentuk. Contohnya adalah Partai Parindra, ada Pertindo, dan ada GAPI. Selanjutnya, pembelajaran kelima. Kita akan mempelajari tentang suatu zat, massa. Di sini zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Massa merupakan banyaknya partikel penyusun suatu benda. Dan di sini berdasarkan wujudnya, zat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sebelum saya menjelaskan, kalian tahu atau tidak contoh dari benda padat, cair, dan gas? Benda padat contohnya yaitu meja, cair contohnya air, dan gas itu contohnya adalah udara atau oksigen. Nah, masing-masing wujud zat tersebut memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. 1. Ciri-ciri zat padat: susunan partikel rapat dan teratur, gaya tarik-menarik antar partikel kuat, gerak partikel sangat terbatas, hanya bergetar, bentuk dan volume tetap. Lalu ciri yang kedua, ada ciri dari zat cair, yaitu susunan partikel kurang rapat dan kurang teratur, gaya tarik-menarik antar partikel agak lemah, gerak partikel terbatas, dan bentuk menyesuaikan wadah, volumenya tetap. Yang terakhir, ciri-ciri gas adalah susunan partikel longgar dan tidak teratur, gaya tarik-menarik antar partikel lemah, gerak partikel bebas, bentuk berubah, dan volume berubah. Oke, anak-anak di sini kalian harus bisa membedakan antara zat padat, cair, dan gas. Seperti tadi yang dicontohkan, zat padat contohnya meja, buku, kursi, batu.
Kalau ciri zat cair contohnya contoh-contoh zat cair, sirup, kecap, air. Nah, kalau gas contohnya oksigen, lalu karbon dioksida. Ya, oke, diingat-ingat ya anak-anak. Sekarang terakhir pembelajaran kelima. Nah, di sini pembelajaran kelima. Sekarang nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita. Para pemuda, jadi berilah yang terbaik bagi bangsa kita, negara kita Indonesia. Kalau kalian sebagai siswa, apa sih yang harus kalian lakukan untuk terus menjadi pemuda yang mendukung atau mengamalkan kemerdekaan yang sudah diupayakan oleh para penjajah? Ya, sebagai siswa kalian harus belajar dengan rajin dan giat. Oke. Nah, adapun cara kita menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung. Misalnya, masyarakat dianjurkan mempelajari tarian daerah dengan baik. Setiap tahunnya, tarian ini dapat ditampilkan dan diperkenalkan pada khalayak. Dengan demikian, selain dapat melestarikan budaya, kita juga dapat memperkenalkan budaya kita pada banyak orang. Oke, yang kedua, pelestarian budaya dengan cara pusat informasi kebudayaan, sehingga mempermudah seseorang untuk mencari tahu tentang kebudayaan. Selain itu, cara ini dapat menjadi sarana edukasi bagi para pelajar, dapat pula menjadi sarana wisata bagi para wisatawan yang ingin mencari tahu dan ingin berkunjung ke Indonesia dengan mendapatkan informasi dari pusat informasi kebudayaan tersebut. Nah, anak-anak, di sini kita sudah mempelajari banyak ya, mulai dari masa penjajahan, lalu ada lagi tentang tangga nada, diatonis dan pentatonis, mayor dan minor, lalu ada lagi yaitu tentang cara pelestarian budaya bangsa Indonesia. Oke. Terakhir, di sini selain dua cara tersebut kita juga dapat melestarikan kebudayaan dengan cara 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal. Yang B. Lebih mendorong untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya. C. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi kekeluargaan, keramah tamahan, dan solidaritas yang tinggi. D. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Dan yang terakhir, mengusahakan agar semua orang mampu mengelola keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya lokal itu harus dilestarikan, kalian harus bisa menjaganya dan harus memperkenalkannya budaya Indonesia ke entah itu ke daerah lain ataupun ke negara-negara yang lainnya.